Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan tugas 1 yang telah saya buat. Pada tugas 1 ini, kami disuruh membuat basis data dan tabel-tabel berdasarkan IRD, serta menambahkan constraint foreign key, dan constraint lain yang diperlukan. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah yaitu membuat beberapa tabel dari IRD ini. Yang pertama adalah tabel dosen, kemudian tabel publikasi, pendidikan, mata kuliah, dan aktivitas lain. Jadi kita langsung saja. Dalam membuat tugas ini saya menggunakan Oracle Live SQL. Jadi ini adalah statement yang setelah saya selesaikan dalam membuat tugas tersebut. Nah, untuk membuat tabel dosen, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, yaitu create tabel dosen, buka kurung, di bawahnya ini number ini tipe datanya, kemudian size dari untuk number tersebut berapa, dan nip-nya kita buat 00. Kemudian di bawahnya nama varchar 30, kemudian prodi varchar 25, kemudian fakultas varchar 25, kemudian pangkat varchar 25, jabatan varchar 25, email varchar 30, dan yang terakhir nomor HP number 15. Nah, di sini ini berperan sebagai primary key. Nah, setelah tabel tersebut dibuat, kita bisa menampilkan tabel tersebut dengan menggunakan sintaks DEX dosen. Nah, selanjutnya adalah tabel tabel publikasi. Ini adalah sintaks yang saya gunakan untuk membuat tabel publikasi. Pada tabel publikasi ini, NIP berperan sebagai foreign key untuk penghubung antara tabel publikasi dengan tabel dosen. Dan untuk menampilkan tabel publikasi tersebut, kita bisa menggunakan sintaks DEX publikasi. Dan akan muncul tabel tersebut. Kemudian untuk membuat tabel pendidikan, ini adalah sintaks yang saya gunakan. Pada tabel pendidikan ini berperan sebagai foreign key untuk penghubung antara tabel pendidikan ini dengan tabel dosen. Nah, untuk menampilkannya kita bisa menggunakan sintaks DEX pendidikan dan akan tampil tabel pendidikan. Selanjutnya yaitu membuat tabel mata kuliah. Nah, ini adalah sintaks yang saya gunakan untuk membuat tabel mata kuliah. Di sini kode MK berperan sebagai primary key dan NIP berperan sebagai foreign key untuk penghubung antara tabel mata kuliah dengan tabel dosen. Dan untuk menampilkan tabel tersebut, kita bisa menggunakan DEX mata kuliah dan akan muncul tabel seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah tabel aktivitas lain. Untuk membuat tabel aktivitas lain, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Dan pada tabel ini, NIP berperan sebagai foreign key untuk penghubung antara tabel aktivitas lain dengan tabel dosen. Nah, untuk menampilkan tabel tersebut, kita bisa menggunakan tabel DEX aktivitas lain. Dan akan keluar tabel aktivitas lain. Nah, yang kedua adalah proses pemasukan atau insert data ke dalam tabel yang telah kita buat tadi. Sintaks yang kita gunakan itu adalah insert into dosen. Dosen ini nama tabel kan, kemudian dalam kurung atribut-atribut yang tadi telah kita
kita buat untuk membuat tabel dosen tersebut. Kemudian values, baru kita isi data. Setelah data tersebut dimasukkan, kita bisa melihat data dengan menggunakan sintaks select from dosen. Nah, akan tampil data-data yang telah kita masukkan tadi. Begitu juga untuk tabel publikasi, pendidikan, mata kuliah, dan aktivitas lain. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan group by dan order by. Group by berfungsi untuk mengelompokkan data pada sebuah kolom yang sudah ditunjuk. Contohnya ini. Select nama, count, nib from dosen, group by nama. Nah, setelah di-run akan tampil nama dan count atau jumlah nib yang ada pada tabel dosen. Kemudian, yang kedua adalah order by. Order by berfungsi untuk mengubah urutan pengembalian item. Jadi contohnya seperti ini, select from pendidikan order by bidang. Setelah di-run akan muncul tabel pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah having, penggunaan having. Perintah having berfungsi untuk menampilkan data yang telah digrupkan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, select nama kegiatan, count, nib, as, jumlah kegiatan, from aktivitas lain, group by nama kegiatan, having count, nib sama dengan 1. Nah, setelah di-run akan keluar nama kegiatan dan jumlah kegiatan. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.